orang kafir, iya kan? Orang-orang kafir menurut Muslim siapa? Ya kami. Benar nggak? Orang yang di luar Islam. Kenapa harus diperangi? Nah, Itu ayat tentang ada perperangan. tafsirannya kan? Ada tafsirannya kan? Sebentar, Kalau Bang. misalkan aku Coba mau merujuk baca. di kata-katanya gimana? Bang, sabar sebentar ya. Ini aku ajar lah, Bang, ya. Cara baca arti itu dari atas ke bawah. Pasti Bang paham. Nah, maksud ayat itu ya, itu orang-orang yang memerangi kami. Paham ya itu? Nah, ketika orang kafir Dengar, Bang. Tetapi ayatnya itu orang Muslim gak bakal berikutnya, mengganggu, Bang, begitu. desaklah Kami konteks mereka. ayatnya. Kalau kamu Nah, begitu. hitung jumlah, desaklah mereka ke gang yang sempit. Iya, Gimana itu? iya. Jadi gini, Ya. Bang. Jadi gini, Bang ya. Di dalam ayat itu adalah ayat peperangan. Jadi tidak dibiarkan kafir itu pada waktu itu untuk merajalela gitu, karena mereka memerangi Islam. Nah, Jadi di situ- memang harus ditumpas Di gitu situ loh, Bang. tidak ada di situ tidak disebutkan ini ayat peperangan, itu tidak disebutkan. Itu hanya kalau misalkan aku mau baca hanya konteks teks seperti itu kan tidak bisa. Tetap ada tafsirannya, sama juga kayak Alkitab gitu. Jangan standar ganda. Asbab, bang, di Al-Quran itu ada asbabun nuzul, ada hadis. Kalau mengenai Islam itu ada, kalau pertama Al-Quran, asbabun nuzulnya gimana, pada turun ayat itu sedang apa, sedang keadaan bagaimana. Ada, Bang. Islam itu ilmu, Bang. Nah, Ada makanya hadis, aku bilang, Nabi Muhammad makanya aku menjelaskan. bilang semua punya Tapi di tafsiran, Bibelmu Bang. gimana? Lah, semua punya tafsiran. Dan menurut tafsiran kami ini membenci bukan membenci Definisi orang. membenci itu apa coba? Coba kamu definisikan. Di sini konteksnya membenci adalah meninggalkan hal-hal yang misalkan membuat kita menjadi terhalang kepada Tuhan, misalkan menjadi kita berat hati atau kita ragu-ragu kepada Tuhan. Kalau misalkan kamu ragu-ragu karena bapak dan ibumu, ya sudah, kamu tidak pantas jadi muridku. Itu loh maksudnya, Bang, bukan membenci Bang, membenci ya, orangnya. jadi begini, Bang. Gitu loh, Begini. makanya itu Oke, dengar, maksudnya dengar, abang bilang dengar. pakai otak, seharusnya juga abang pakai otak. SDM abang nggak nyampe Oke, soalnya. saya jawab Bang ya, saya jawab. Walaupun orang tua kita melarang kita, bapak kita melarang, istri kita melarang, anak-anak kita melarang, tapi tidak seharus dibenci, Bang. Nggak harus disuruh benci. Kenapa harus balik lagi? Harus disuruh benci. Kenapa aku harus balik Dengar lagi? dulu. Udah aku jelasin tadi, membenci bukan dalam konteks membenci orangnya. Astaga. Memang Lalu apanya yang dibenci, Bang? kan aku tadi bilang membenci itu dalam konteks itu merobohkan tembok yang menjadi penghalang kamu dengan Tuhan, begitu loh. Kalau misalkan kamu, Ini definisi benci ini gimana sih, Bang? ya, udahlah. Coba dulu kita bilang. Coba definisikan dulu Soalnya- benci itu apa sih, definisi benci? Soalnya mau jelaskan ke abang biar sampai keberapa kali pun tetap abang akan nyela dan ulangin pertanyaan yang sama. Padahal aku udah jelasin berapa kali, tapi abang nggak kamu menggembar-gemborkan mengenai ajaran kasih dari Tuhanmu itu yang bullshit. Bang, seakan-akan sebelum Yesus itu ada, manusia itu tidak mengenal kasih. Nanti setelah ada Yesus baru ada kasih. Jadi bagaimana dengan agama lain? Saya belum selesai. Bagaimana dengan agama lain yang bukan Kristen? Mereka saling mengasihi. Binatang aja, Bang, saling mengasihi, Bang. Binatang, bukan manusia. Ini binatang nih saling mengasihi, Bang. Sesamanya kaumnya, sesama jenisnya itu saling mengasihi mereka. Bang, gini loh, aku kasih contoh sederhana tadi. Misalkan aku agama Islam, terus aku yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar dan aku mau mengikuti Yesus. Nah, di situ konteksnya orang tua aku nggak setuju, mama papa aku nggak setuju, gitu loh. Jadi aku ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dan Tuhan Yesus itu secara tegas mengatakan kamu nggak pantas jadi muridku kalau kamu kenapa, masih dalil apa? itu. Dalil apa yang digunakan sama dia, yang dijual sama dia, dalil apa? Dalil ini, Bangku, karena dia selalu dari tadi gembar-gemborkan kasih yang diajarkan oleh Yesus, kasihilah musuhmu. Seakan-akan sebelum ada Kristen, manusia tidak mengenal kasih. Binatang aja saling mengasihi. Siap. Berarti pada saat Yesus itu sebelum turun,
para nabi tidak mengajarkan ajaran kasih ya, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Ibrahim. Karena dulu kan sebelum kehidupan Yesus itu menganut hukum Taurat, Bang. Saya nggak nanya itu, Bang. Yang saya tanya itu, di dalam hukum Taurat, Bang. Di dalam hukum Taurat, di situ kita diperintahkan untuk menghormati ibu bapak. Itu ajaran kasih bukan itu, Bang? Gini loh, ini makanya aku bilang tadi kan untuk mengajarkan ajaran kasih atau bukan? Iya, Hormatilah kedua orang tuamu. Ajaran kasih atau bukan? Ya, itu salah satu ajaran kasih. Katanya tidak mengajarkan ajaran kasih. Katanya tidak mengajarkan ajaran kasih para nabi. Kenapa abang sekarang mengatakan ada ajaran kasih? Justru bang ya, ajaran satu-satunya ajaran bang yang dihasilkan karena pembunuhan bang, itu cuma Kristen loh bang. Cuma Kristen. Apakah itu ajaran kasih dengan cara membunuh? Itu bukan ajaran kasih bang. Ajaran Kristen membunuh. Kristen itu ada karena ada pembunuhan bang. Tidak ada pembunuhan, abang tidak punya agama. Tidak ada pembunuhan, abang tidak punya Tuhan. Karena agama abang itu dilahirkan dari pembunuhan. Betul atau tidak? Gini, Yesus bang, itu dibunuh. Saya tanya dulu, sebentar. Saya pengen tahu dulu, jujur nggak abang ini? Iya, betul Yesus tidak? dibunuh. Kalau Yesus itu dibunuh. Ya, Yesus Kalau dibunuh. misalkan dibunuh, itu ajaran kasih. Saya tanya. Gini, dengar ya, abang. Saya tanya bang, sebentar. Saya pengen akal abang ini kebuka bang. Saya pengen akal abang ini kebuka. Abang tanya kan? Menurut abang itu, Abang tanya kan? iya. Menurut abang, agama yang dihasilkan dari pembunuhan, apakah itu yang dikatakan sebagai ajaran kasih? Oke, abang tanya kan? Saya tanya, jawab ya. Abang diam. Bisa? Ya, baik. Oke. Tuhan Yesus itu dibunuh. Itu sudah dinubuatkan jauh sebelum Tuhan Yesus dibunuh. Dan itu harus terjadi. Saya nggak nanya itu, Bang. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanyakan itu, apakah agama yang dihasilkan dari pembunuh bisa dikatakan sebagai ajaran kasih? Saya tanya ke Abang. Pertanyaan itu ajaran kasih atau bukan? Ini. Gimana? Saya tanya ke Abang. Ketika yang namanya Kristen berdiri konon katanya ajaran kasih, tetapi ajarannya dihasilkan dari pembunuh. Apakah itu bisa dikatakan ajaran kasih? Gini loh. Waktu Yesus jadi manusia. Bang, yang namanya kebenaran tidak membutuhkan banyak kata, Bang. Ya, yang namanya kebohongan membutuhkan yang namanya ribuan, ratusan, bahkan jutaan kata untuk menutupi yang namanya kebohongan. Dengar, Bang. Yang saya pertanyakan di sini, Bang, apakah ajaran agama yang dihasilkan dari pembunuh itu bisa dikatakan sebagai ajaran kasih, Bang? Gini, Abang jawab aja, ajaran kasih atau bukan? Kamu ngomong terus loh. Gini, bagaimana saya tidak menyela Abang sementara pertanyaan saya aja tidak sesuai dengan jawaban? Yang saya tanyakan ini mudah loh, Bang. Yang saya tanyakan ini mudah. Agama yang dihasilkan dari pembunihan Tuhannya, apakah itu bisa dikatakan sebagai ajaran kasih? Ini maksud Abang apa? Yang membunuh di... Wah, ini mah doktrinnya udah kental ini. Udah nggak bisa dibenerin. Ya. Bahkan kalau misalkan kita merujuk kepada ayat, tidak ada satupun ayat Yesus mengajarkan ajaran kasih. Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran kasih. Lukas 12 nomor 51. Sebentar saya bacakan dalilnya ya. Lukas 12 nomor 51. Kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Saya tanya ke Abang, apakah Yesus diutus ke dunia ini dia membawa damai? Saya tanya. Ya.